سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho ilahi ta'ala wa bisafa'ati rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil baiti ridham. Khususan ila sayyidina Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu. Kudus al-Masjid al-Mahdi wa bilikmah Semama al-Mahdi wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam. Kudusan al-Amsunan kitab al-Qiyani Malik al-Alama Asr Muhammad Abdillahi Malik al-Ibisi Sayyulillahi lana lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Mu'alamatul Alqiyah Ibnu Malik? Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Siapakah Ibnu Mu'ti yang disebutkan dalam kitab Alqiyah Ibnu Malik? Al-Imam Al-Alamah Abu Hasan Yahya bin Mu'ti bin Abdul Nur Al-Razi Al-Hanafi. Sebab apa Alqiyah Ibnu Malik melebihi Alqiyahnya Ibnu Mu'ti? Sebab alfiyah ini hanya memakai satu bahan, yaitu bahan rojas, sedangkan alfiyah Ibnu Mu'ti memakai dua bahan, yaitu bahan rojas dan bahan syarif. Dan kaidah dalam kandungan alfiyah ini lebih beragam. Kalam menurut ulama istilah nahwu adalah Lafaz yang bisa memberikan faedah sehingga orang yang diajak bicara mampu menangkap isi pembicaraan serta memahaminya, seperti lafaz istaqim, tardina, istaqim anta. Dasarnya kalamuna aladun mufidun kasakim wasmun wafidun summa harfun lil kalim. kalimat ada berapa macam? Sebutkan. Ada tiga, antara lain isim, fi'il, dan huruf. Dasarnya kalamun aladun mufidun kasakim wasmun wafidun summa harfun lil kalim. Qaul adalah Lafaz yang memiliki pengertian secara mutlak, baik mufid, murokab maupun tidak. Dasarnya wahidu kalimatun wa qalu'am wa kalimatun biha kalam qadju'am. kalimat lugawi atau kalimat menurut lugat, bukan istilah yang dipakai ulama nahwu. Maksudnya adalah Satu, seperti lafaz la ilaha illallah menurut ulama nahwu termasuk kalam, namun dari segi lugat disebut kalimat tauhid. Dua, seperti sabda Nabi, beliau mengatakan kalimat bukan kalam lugat. Astagu kalimatin qala syair kalimatul baidin. Ala kullu syai'in ma qalallahu batilu wa kullu na'imin la ma'ala tazahidu. Dasarnya wahidu kalimatun wa qalu'am wa kalimatun biha kalam qadju'am. ciri atau tanda kalimat isim antara lain Berdiri objek, tanwin, al, setelah huruf nida dan mustaqilah. Dasarnya biljari wa tanwini wa nida wa al wa mustaqil lil istinam bisul hasol. ciri atau tanda kalimat fi'il antara lain Bisa bertemu dengan fa'il, tanda sakinah, yang mu'annas mukhatabah dan mutawwi khafifah atau sakilah. Dasarnya
Ciri atau tanda fi'il mudhari adalah bisa kemasukan lam, huruf tanfis, huruf nasab, dan huruf jazm. Seperti contoh, lam yasham, saya gulu, saufa ya'lamu, la yakula. Dasarnya, siwahumal harfu kahal rafi walam, fi'il mudhari yali lam kayasham. ciri atau tanda fi'il madhi adalah Fi'il yang pantas kemasukan tafa'il dan data disakinah. Seperti contoh, darabtu, darabta, darabat. Dasarnya, wa madiyal afali bitamis wasim, biruni bitalamrin amruhim. ciri atau tanda fi'il amr adalah Pantas kemasukan nun taukid dan mempunyai makna amar yang diambil dari lafaz fi'il. Seperti contoh, idriban, idribana, idrib. Dasarnya, wa madiyal afali bitamis wasim, binuni bitalamrin amruhim. apabila ada lafaz yang bisa menunjukkan makna amr dengan sendirinya namun tidak pantas jika kemasukan nun taukid, maka dinamakan Isim fi'il amar. Seperti contoh, so, maksudnya uskut, artinya diamlah. Dan hayal, maksudnya ambil, artinya menghadaplah. Dasarnya, wal amru illam yakuni nuni mahal, fi wasmun awsaf wa hayal. kalimat isim berlaku berapa macam? 2. Murab dan mabni. Dasarnya, wa ismu min umurabun wa mabni, li syabahi min al-hurufi mudani. Isim asalnya adalah murab. Jika ada isim mabni, maka penyebabnya adalah Disebabkan karena menyerupai dengan kalimat huruf. Dasarnya, wa ismu min umurabun wa mabni, li syabahi min al-hurufi mudani. sifat atau isim yang menyerupai dengan kalimat huruf ada berapa macam? Ada 4 macam. Antara lain, 1. Sibewati, serupa peletakannya seperti kedua isim ta dan na pada lafaz sisitana. 2. Sibe manawi, serupa dalam menyimpan makna yang semestinya ditampilkan dalam bentuk kalimat seperti lafaz mata sama dengan irsyadiyah yang menyimpan makna syarat, dan lafaz guna sama dengan huruf isyarat. 3. Sibe niyabah, serupa dalam hal bisa menggantikan fi'il seperti isim fi'il so. 4. Sibe iftikor, serupa dalam hal menggunakan lafaz lain yang terletak sesudahnya seperti isim mausul alladzi membutuhkan sila yang sama dengan huruf jar. Dasarnya, kasyabail waqi fi ismajitana wal anawi fi mata wa bihuna wa kaniyabatin anil bila ta'asuri wa qatikori usila. Ada berapa isim yang berlaku mabni? Sebutkan. Ada 6. Antara lain, isim dhamir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul. Isim yang berlaku mu'rab adalah Semua isim yang tidak menyerupai dengan huruf. Antara lain, isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muannas salim, dan asmaul sitah seperti lafaz adun, suma. Dasarnya, murabul asma'i maqad salima, lisyabail arti ka arti wasuma. fi'il amr dan fi'il madhi. Hukumnya adalah Mabni. Dasarnya, wa fi'lu amri wa mudhi bunya wa rabu mudhari'an inariya. fi'il madhi dimabnikan dengan harokat apa? Dimabnikan fathah ketika tidak bertemu dhamir rafa mutaharrik seperti contoh fa'ala, daraba, dan dimabnikan dhammah dan sukun ketika bertemu dhamir
Fi'il amr dimabnikan dengan harokat apa? Dimabnikan sukun ketika tidak bertemu dhamir rafa mutaharik seperti contoh ifil, idrib. Dan jika bertemu dhamir rafa mutaharik maka mabninya dhammah, kasroh dan fathah seperti contoh idriba, idribu, idribi. Fi'il mudhari hukumnya Mudhari jika tidak bertemu nun taukid mubasyarah dan nun jama' inas atau muannas biasanya wa fi'lu amri wa mudi bunia wa arabu mudhari'an ingariya nuni taukid mubasyir wa min nuni nasib ayaruna makfutin. hukumnya fi'il mudhari ketika bertemu nun taukid mubasyarah dan nun jama' inas adalah Mabni fathah ketika bertemu dhamir mubasyarah seperti contoh yadribana, yadriban. Dan mabni sukun ketika bertemu nun jama' inas seperti contoh yadribna, tadribna. Biasanya min nuni taukid mubasyir wa min nuni nasib ayaruna makfutin. semua kalimat huruf hukumnya Mabni biasanya kullu harfin mustahil kulil bina wala sufil mabni sakana. kata atau kalimat menurut asalnya dimabnikan dengan harokat apa? Mabni sukun seperti contoh idrib, fi, alladhi. Biasanya wa kullu harfin mustahil kulil bina wala sufil mabni sakana. Kata atau kalimat harokat mabninya diantaranya Mabni fathah seperti aina, mabni kasroh seperti amsi, mabni dhamma seperti haisu, dan mabni sukun seperti kam. Biasanya kullu harfin mustahil kulil bina wala sufil mabni sakana wa min udhukati batu kasifadom ana amsi haisu asakilukam. irob ada berapa macam? Ada 4 macam: rofa, nasab, jar, dan jazm. Irob rofa dan nasab bertempat pada kalimat apa? Kalimat isim dan fi'il. Dasarnya rofa wa nasab salat iroba listilah fi'il aulan ahaba. Irob jar atau khofat dan jazm khusus masuk pada kalimat apa? Irob jar atau khofat khusus masuk pada isim dan jazm khusus masuk fi'il. Dasarnya ismu qad khusiso bil jari kama wa khusiso fil bi ayat jazima. Tanda arti irob rofa, nasab dan jazm adalah Rofa dhamma, nasab fathah, jar kasroh, dan jazm sukun. Dasarnya fabi dhammi wasidan fathah wajud kasroh kadikru ay abdahu yasud wajibi taskin wa ghairu malukir yanubuna hujahu bani namir. asma sita irobnya ditandai dengan apa? Tiga rofa ditandai wawu, nasab alif, dan ceria seperti contoh ja'a abuka, ra'aitu abaka, maradu yabika. Dasarnya fabi wa wasidan nabi alif wa zurriya imamin al asma asif. Asma sita antara lain Abun, ahun, habun, du, fu, dan hadu. lafaz du termasuk asma sita. Syaratnya adalah Harus mempunyai makna sahih, orang yang mempunyai seperti contoh jalan malin, ra'aitu malin, maradu malin, ai sahibah malin. Dasarnya lakadu isbatan abana wa qamu aisu min gubana. asma sita lafaz famu. Hukum irobnya adalah Jika mimnya dibuang maka tinggal rofa ditandai wawu, nasab alif, dan ceria seperti contoh hadafuka, ra'aitu faka, maradu fika. Dan jika mimnya tidak dibuang maka tinggal rofa ditandai dhamma, nasab fathah, dan jar kasroh seperti
irobnya adalah Hukum irobnya ada dua macam. Satu, diirobi dengan irob imam, rofahu, nasab alif, dan jeria. Seperti contoh, hada haduka, raitu hanaka, marot bihanika. Dua, diirobi dengan irob nakos, rofa domah, nasab fatah, dan jem kasroh. Seperti contoh, hada haduka, raitu hanaka, marot bihanika. Namun lebih baik membaca nakos haduka daripada imam haduka. Dasarnya ampun pada kawanu para sufi adalah iri asanu. asma sita lafat abun akun kamu. Hukum irobnya adalah Hukumnya ada tiga macam, imam, nakos, dan qasar. Akan tetapi yang paling masyhur adalah imam, kemudian qasar, atas nakos. Dasarnya fi abi wa taliyah dulu wa qasruha min asirin asyaru. bagaimana cara membaca itmam, qasar dan nakos pada lafat abun akun kamu. Satu, cara membaca itmam, tinggal roba ditandai wawu, nasab alif, dan jeria. Seperti contoh, hada abuka, raitu abaka, marot biabika. Dua, cara membaca qasar dengan mengkira-kirakan semua irobnya pada huruf alif. Seperti contoh, hada abaka, raitu abaka, marot biabaka. Tiga, cara membaca nakos jika roba ditandai domah, nasab fatah, dan jem kasroh. Seperti contoh, hada abu, raitu abah, marot biabihi. Asma sita bisa diirobi dengan irob imam dengan syarat apa? Dengan syarat harus dimudahkan serta mutabilahnya tidak berupaya mutakalim. Jika tidak dimudahkan, maka hukumnya seperti isim mufrad, rofa domah, nasab fatah, dan jem kasroh. Seperti contoh, ja'abun, raitu aban, marot biabin. Dan jika mutabilahnya berupaya mutakalim, maka diirobi dengan irob muqaddar. Seperti contoh, ja'abi, raitu abi, marot biabi. Dasarnya syatu dan irobi ayu tamnala lihat aja awabi kadatilah. Isim musanna dan mulhaqbinnya irobnya ditandai dengan apa? Jika roba ditandai alif, nasab dan jem ditandai ya. Seperti contoh, ja'a zaidani, raitu zaidaini, marot zaidani, ja'a zaidani kilahuma, ja'ani kilarajulaini, ja'ani hindani kilahuma. Dasarnya alif irfa'il musana wakila, idza bimut tarik mudafan musila, idza kada kasani wasatani, kamna liwam tadani ajriyali, wa talukul ya bijami'il alif, jarana sabara di qatulif. Jamak mudzakkar salim irobnya ditandai dengan apa? Jika roba ditandai wawu, nasab dan jem ditandai ya. Seperti contoh, ja'a amiruna, raitu amirina, marot amirina. Dasarnya warfa bi wawi wa bi'asru nasibi, salika jami amiri wa mutibi. Sibin atau mulhaqbil jamil mudzakkar salim atau maji adalah Lafaz-lafaz yang menyerupai jamak mudzakkar salim ketika roba ditandai wawu, nasab dan jem ditandai ya. Akan tetapi secara hakikinya bukan jamak mudzakkar salim. Lafaznya antara lain isruna, salasuna ila tisruna, ahduna, hulu, alamuna, iliuna, arduna, sinuna. Dasarnya wasyibidaini wa bihi isruna, wa babu ulika wa ahluna, hulu alamuna iliuna, wa raduna syada wa sinuna. lafaz sinuna dan babnya terkadang berlaku seperti hina. Maksudnya adalah diirobi dengan harokat dhairah pada nunnya serta nunnya tidak dibuang. Seperti kata syair, Rani minati farinasi ninahu, Ra'ina minasyaiban wa syayab anak muda. Dasarnya wababu wa mistahinin qajarin, dan babu wa wa'ina
jamak mudzakkar salim dan mulhaq binya ketika nasab dan jar dibaca apa? Dibaca fathahina seperti contoh muslimina, mu'minina, dan ada yang dibaca kasroh namun hukumnya qalil atau sedikit seperti kata syair arafna jafaron wa bani abihi wa angkada za'ani fa akharini. Dasarnya wa nuru maskoi wa mabil tahap fatawakala mabikasinato. Nun jaida pada isim tasniyah dan mulhaq binya ketika nasab dan jar dibaca apa? Dibaca kasroh aini kebalikan dari nunnya jamak mudzakkar salim seperti contoh muslimaini, mukminaini, dan ada yang dibaca fathah namun hukumnya qalil atau sedikit seperti kata syair arifu milaji kawal ainana wa man haraina asda al-jana. Dasarnya wanulu masuliya wal muhakibin ya sidaka samalu wa nabi. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan arti banyak dengan tambahan alif dan ta yang ketika rofa ditandai domah nasab dan jar ditandai kasroh seperti contoh jahati muslimatu, ra'aitu muslimati, arati muslimati. Dasarnya wa ma bila wa alifin wa jumi'a yusaru bil jari wa bil nasimah. bagaimana hukumnya jamak muannas salim ketika dibuat alam asma atau nama yang bukan punya dan lakob? Hukumnya boleh. I'rabnya diberlakukan seperti isim mufrad, yaitu rofa ditandai domah, nasab dan jar kasroh, dan boleh berlaku seperti isim mufrad ghairul munsharif, yaitu rofa domah, nasab dan jar kasroh, seperti contoh hadiratun hadiratu, ra'aitu hadiratin hadirati hadirata, maratu bi hadiratin bi hadiratin bi hadirata. Dasarnya kadzaulatu waladis nawaduin kadirati beda ayat bugil. Isim ghairul munsharif i'rabnya ditandai dengan harokat apa? Ketika rofa ditandai domah, nasab dan jar ditandai fathah, selagi tidak mudhof dan tidak kemasukan hal, seperti contoh Ahmadu, ra'aitu Ahmada, maratu Ahmada. Dan jika mudhof atau kemasukan hal, maka ketika jar ditandai kasroh, seperti contoh maratu biasani nasi. Dasarnya wajura bil fatati ma la yansarif ala wilafa yakun ba'da radif. Af'alul khamsah i'rabnya ditandai dengan apa? Jika rofa ditandai dengan tetapnya nun, nasab dan jar ditandai dengan terbuangnya nun, seperti contoh yang suroni, la yang suro, lam yang suro. Dasarnya wazalina wiya falaninuna rofa matabina wa tasaluna wa atuwa lijazubana sisima falam takunil darumi matama. Af'alul khamsah atau amsilah salasa adalah Fi'il mudhari' yang bertemu atau disandarkan kepada dhamir alif tasniyah mau jamak dan yang muannas mu'thabah seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. isim mu'tal adalah Isim yang berakhiran alif lazimah seperti lafaz Mustafa, dan isim yang berakhiran ya lazimah yang jatuh setelah kasroh seperti lafaz murtaki. Dasarnya wasami mu'tal minal asma'imah al Mustafa wal murtaki makarimah. isim mu'tal ada berapa macam? Ada dua, mu'tal alif dan mu'tal ya. Isim mu'tal alif dinamakan isim apa dan bagaimana hukum i'rabnya? Dinamakan isim maksud dan i'rabnya muqaddar atau dikira-kirakan baik dengan rofa, nasab, dan jar seperti contoh jahal fatah, ra'aitul fatah, maratul fatah. Dasarnya awalul i'rabu fi qudira jami'u wa waladi qad busira. Isim mu'tal ya dinamakan isim apa dan bagaimana hukum i'rabnya? Dinamakan
isim mangkus dan i'rabnya ketika nasab didhamirkan, ketika rafa dan jar dikira-kirakan. Seperti contoh ja'al qadhi, ra'aitul qadhiyah, maradu bil qadhi. Dasarnya wasani mangkus wa nasbu dhahan wa rafu yuqada al-jujar. Fi'il mu'tal adalah Fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa alif, wawu atau ya. Dasarnya wa ayu fi'lin akhiru min alif aw la yadhamu talamurif. fi'il mu'tal ada berapa macam? Ada 3 macam. Mu'tal alif seperti yadho, mu'tal ya seperti yami, dan mu'tal wawu seperti yakum. Dasarnya wa ayu fi'lin akhiru min alif aw la yadhamu talamurif. Fi'il mu'tal tanda i'rabnya adalah I'rabnya diperinci sebagai berikut. 1. Fi'il mudhari mu'tal alif ketika rafa dan nasab i'rabnya dikira-kirakan. Seperti contoh yadhu zaidun, la yadhu zaidun. 2. Fi'il mudhari mu'tal wawu dan mu'tal ya ketika rafa i'rabnya muqaddar. Seperti contoh yadhu zaidun, yanhi zaidun. Dan ketika nasab ditandai pada dhairah. Seperti contoh la yaqwa zaidun, la yaqya zaidun. 3. Semua mu'tal baik alif, wawu atau ya ketika jazm ditandai dengan terbuangnya huruf ilat. Seperti contoh lam yaqu zaidun, lam yaqmi zaidun, lam yaqu zaidun. Dasarnya fa alif alif wa jasmi wa dinas sama kaya yarmi wa rabi ma bi jazima salah sauna tadi lazima. isim nakiro adalah Semua isim yang pantas dimasuki al, seperti lafaz rajulun pantas dibaca ar-rajulun, atau isim yang tidak pantas kemasukan al akan tetapi sama dengan isim yang pantas kemasukan al, seperti lafaz lu maknanya sohibun dibaca as-sohibu. Dasarnya nakiratun qabilu al-muasiro awakiyun makiyama qadukiro. isim ma'rifat ada berapa macam? Sebutkan. Ada 6, antara lain isim dhamir seperti hum, isim isyarah seperti di, isim alam seperti hindun, isim maksud seperti aladi, isim yang dimasuki al seperti al-gulabi, dan isim yang mudah kepada salah satu isim ma'rifat seperti ibni. Dasarnya wa khairu ma'rifatul qaumadi wa inda waqti wa ulami waladi. Isim dhamir adalah Isim yang menunjukkan mana ghaib atau ghaibah, muqatab atau muqatabah, dan mutakallim wadah atau mutakallim al ghaib. Dasarnya famalihi ghaibatul huduri atau wasami bil kabiri. dhamir terbagi menjadi berapa macam? 2. Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Dhamir muttasil adalah Dhamir yang tidak boleh menjadi permulaan kalam dan tidak boleh jatuh setelah ilah ketika ikhtiar, seperti ada lafaz ini, kabla lafaz akromaka, dan ada lafaz salihin. Dasarnya waduti salimin ma'ala yuktada walayali ilati arad abada falyai walakabi minim yaroman walayai walami salim mamalak. semua dhamir hukumnya adalah Mabni karena adanya sibiwati. Dasarnya wa kullu mutmari lahul binayajib waladu majura kalam di manusib. bagaimana lafadznya dhamir muttasil mahal ijaz? Lafaznya sama dengan dhamir muttasil ma'an nasab, namun kadang alokanya berbeda kecuali dhamirna. Seperti contoh lahu, innahu, laka, innaka, bi, ini. Dasarnya wa kullu mutmari lahul binayajib waladu majura kalam di manusib. Dhamirna berbeda dengan dhamir yang lain. Yang membedakan adalah Dhamir pantas menempati ma'rufah, nasab, dan jar, dan tetap dimuttasilkan beserta dalalannya. Seperti contoh nilna, innana, bina,
hukumnya adalah Hukumnya berlaku mustarok, bisa digunakan untuk menunjukkan makna goib atau ghaibah, mukhatab atau mukhatabah, seperti contoh oma, omu, kumna, ilama, ilamu, ilamna, dan saja. Wa alifun nuru wa nurina wa ghairika qawma. semua dhamir mutatir baik jawaz atau wujud. Hukum i'rabnya adalah I'rabnya pasti ma'al rofa, tidak boleh ma'al nasab dan jar. Seperti contoh Hindu taskuru, mustatir jawaz, wa fina tabin, mustatir wujud. Dasarnya Hindu miri rofi maya stadiru, awal wa fina tabin taskuru. apa bedanya dhamir mustatir jawaz dan dhamir mustatir wujud? Jika menunjukkan wakil goib, maka dhamir mustatir jawaz, seperti contoh Zaidun daraba. Dan jika menunjukkan wakil mukhatab dan mutakalim, maka termasuk dhamir mustatir wujud, seperti contoh adribu, tadribu, tadribu. Dasarnya wa min dhamiri rafi ma yastatiru, awal wa min tabin taskuru. Dhamir munfasil mahal rofa antara lain Huwa umahum, ya umahuna, anta antum, anti antuna, ana nahnu. Dasarnya wa tulli fa'il wa bisalihanahu, wa anta wa furula tasabihu. dhamir munfasil mahal nasab antara lain Iyahum, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Dasarnya wa tuti sabi bimisali ju'ila, iyaya wa tabri'u laisa muskila. bagaimana hukumnya jika ada lafaz yang pantas dipasang dhamir muttasil kemudian dipasang dhamir munfasil? Hukumnya tidak boleh ketika ikhtiar atau kalam nasar, seperti contoh Zaidun darabtuhu, tidak boleh diucapkan Zaidun darabtu iyahu, dan diperbolehkan ketika darurat syair, seperti kata syair bagi istilah mati wa dominasi yaumul adu kita dari. Dasarnya kafidiyah yang mufasir tidak ta'ata yang mutasir. Urutan dhamir yang paling makrifat atau khusus adalah Dhamir mutakalim, tapi khusus atau makrifat daripada mukhatab, kemudian dhamir mukhatab lebih khusus daripada dhamir ghaibah. bagaimana hukumnya dua makmul atau maf'ulnya fi'il yang berupa dhamir keduanya serta dhamir yang pertama lebih khusus atau makrifat daripada dhamir yang kedua? Hukumnya diperinci sebagai berikut. 1. Jika dua maf'ul atau maf'ul tersebut tidak berasal dari susunan mubtada dan khabar, maka dhamir yang kedua boleh dibuat muttasil atau munfasil. Yang keduanya sama baiknya, seperti contoh salihi, saliyahu, atau tukahu, atau tukailahu. 2. Jika dua maf'ul atau maf'ul tersebut menjadi khabar yang anak asal saudaranya atau menjadi dari susunan mubtada khabar, maka dhamir yang kedua menurut Ibnu Malik lebih baik dibuat muttasil, sedangkan menurut Imam Sibawayh lebih baik dibuat munfasil. Seperti contoh kuntu yahu, irtani yahu. Dasarnya wasirawin sirah sali wama asyahu bikutul kunama padahal irtani wati sholat aktaru gairah sholat. Bagaimana tarkibnya dua makmulnya fi'il yang berupa dhamir muttasil keduanya? Tarkibnya wajib mendahulukan dhamir yang lebih khusus atau makrifat, seperti contoh adiramu ada tukahu, tidak boleh diucapkan adiramu ada tuka. Dasarnya waqadimil al-sabit disoli, waqadimah masih tabik disoli. Bagaimana tarkibnya dua maf'ulnya fi'il yang salah satunya berupa dhamir munfasil dan satunya berupa dhamir muttasil? Tarkibnya boleh dua macam,
Satu, mendahulukan dhamir yang lebih khusus atau marifat, seperti contoh adina mu'adatuka yahu. Dua, mendahulukan dhamir yang tidak lebih khusus atau marifat, seperti contoh adina mu'adatuhu yaka. Dan saja waqadimil awasofit disoli waqadimah masih tabik bisoli. Bagaimana tarkib dua makmulnya fi'il? Yang keduanya berupa dhamir sama derajatnya atau sama goib mukhatabnya dan mutakalimnya. Salah satu dhamir wajib dibuat muntasil, tidak muntasil keduanya. Seperti contoh Zaidun adina mu'adatuhu yahu, tidak boleh diucapkan Zaidun adina mu'adatuhu. Terkadang ada yang berupa dhamir muntasil keduanya, namun sifatnya laka dan hanya terdapat pada dhamir goib. Seperti contoh hum asal nasi wujuhan al-rumah. Dan saja wafiti hadiru batiza masla taqajubi wa yufi wasla. Bagaimana tarkibnya fi'il yang isnad kepada ya mutakalim? Fi'il sebelum yang mutakalim harus disisipi nun wiqayah, seperti tuqabril hadir, mudhari', amal atau fi'il sabit. Seperti contoh darabani, yadribuni, idribni, ma'asanani. Dan jika tidak disisipi nun wiqayah, maka hukumnya laka. Seperti kata syair, ada tuqamika, ada dituaisi, tidak ada qamu kira miraisi, ailaisani. Dan saja qabla ya nasi ma'al fi'il tuzim, nun wiqayah dimana sifatuddim. Bagaimana tarkibnya inna wa ahwatuha ketika isnad kepada ya mutakalim? Tarkibnya diperinci sebagai berikut. Satu, ketika berupa laita, maka harus disisipi nun wiqayah. Seperti contoh, ya laitani kuntu turaban. Dan jika tidak dimasuki nun wiqayah, maka hukumnya laka atau nadir. Seperti kata syair, kamu jadi jabir, itolarati, usadiku wa ufki dajuna mali. Dua, ketika berupa la'ala, maka kebalikan dari laita, yaitu tidak disisipi nun wiqayah. Jika disisipi, maka hukumnya laka. Seperti contoh, la'aliyah dua asbaba. Seperti kata syair, fakultu akhirani kutu ma'ala'alani fakultu bi'aqabal yahya al-majidi. Tiga, ketika berupa selain la'ala dan laita, yaitu inna, anna, ka'anna, lagina, maka boleh mesisipi nun wiqayah atau tidak. Yang keduanya sama baiknya. Seperti contoh ini, inani, ani, anani, ka'ani, ka'anani, lagini, laginani. Dan saja walaitani masa walaitina daro pamahala tisakun mu'ayaro bilbaqiyati wa diraro baba miniwani batu maka salafa. Bagaimana tarkibnya min dan an ketika kemasukan atau mengajarkan ya mutakalim? Tarkibnya wajib disisipi nun wiqayah. Seperti contoh minni, ani. Dan jika tidak disisipi nun wiqayah, maka hukumnya laka atau nadir. Seperti kata syair, ayu wasahilu anu ma'ani lastu min fasil wala kasih minni. Dan saja bagi hati wa diraraba minni wa ani batu maka salafa. Bagaimana tarkibnya lafaz ladun qad ismiyah yang maknanya hasbun ketika dimunculkan kepada ya mutakalim? Tarkibnya wajib disisipi nun wiqayah. Seperti contoh, qadalah kumil ladun yudoro. Dan jika tidak disisipi nun wiqayah, maka hukumnya laka atau nadir. Seperti kata syair, qadibin nasriqah bibaini qadi laisa imamu bisahiru ini. Dan saja kafila duni qalawi qadi wa qadiran wa idha wajabi. Secara global, alam terbagi menjadi berapa macam? Dua, alam sahas dan alam silis. Alam sas adalah Isim yang menunjukkan makna tertentu secara mutlak tanpa ada qaid atau batasan. Seperti lafaz Jafarun, nama laki-laki, Jibrikun, nama perempuan, Qaranun, nama kabilah, Adanun, nama negara, Walaikun, nama kuda, Satwamun, nama unta,
wabi wasiki namaji dasanya ismuri wajibul musama mulako alamu wajabari wajibko wakoroni ma'adani walaiki masat kami wajati wasiki. Alam jibis adalah Isim alam yang musamanya berupa jenis atau hakikat atau benda abstrak seperti istilah NU, Muhammadiyah, Ansor, Muslimat, dan lain-lain. alam sas ada berapa macam? Ada 3, alam asma, alam kunya, dan alam lakob. Dasarnya wasmana tawakuyatan walakoba wahidolaisi wa usahibah. Bagaimana tarkibnya alam asma dan alam lakob ketika kumpul dalam satu kalimat atau dalam salam tarkib jumlah? Tarkibnya alam asma harus bertempat di depan, lakobnya di belakang. Seperti contoh Ali Zainul Abidina, tidak boleh diucapkan Zainul Abidina Ali kecuali apabila lakobnya sudah masyhur. Seperti contoh Al-Masih Isa. Jangan saja Usmana tawakuyatan walakoba wahidolaisi wa usahibah. Bagaimana tarkibnya alam asma dan alam lakob ketika kumpul dalam satu kalimat atau jumlah yang berupa mufrad keduanya? Tarkibnya alam asma wajib dimudahkan kepada alam lakob. Seperti contoh Jalan Sa'id Kursi. Jasanya wa iyakuna mufradaini ma'adif hatta wa ilani ladirodif. Dilihat dari segi asalnya, alam ada berapa macam? Ada 2, alam makul dan alam mutajal. Dasarnya wa iyakuna mufradaini ma'adif hatta wa ilani ladirodif. Alam makul adalah Isim alam yang sebelum menjadi alam sudah berlaku atau terpakai selain sifat alam, seperti lafaz fadlun namun dari sifat masdar, harisun namun dari isim sifat, asadun namun dari isim jenis, masulun namun dari isim maf'ul. Dasarnya wa minhu ma'qul wa fadli wa asad wa tudzalika su'al daudan. alam mutajal adalah Isim alam yang sebelum menjadi alam belum pernah dipakai sifat lain, seperti contoh suada nama perempuan dan udat nama laki-laki. Dasarnya minum mangkul rahmati wasan baru dicarikan suada udat. jenisnya alam makul antara lain 1. Mangkul atau pindahan dari jumlah yang iramnya adalah iram hikayah, seperti contoh Ra'aitu Zaidun qaimun maradu biqauma Zaidun. 2. Mangkul atau pindahan dari muraqam nasib yang hukumnya muraq dan iramnya seperti isim ghairul munsharif jika tidak dialih lafaz tauhid, seperti contoh dari balaghaku Ra'aitu balagaka maradu balagaka. Dan jika dialih lafaz tauhid maka hukumnya mabni, seperti contoh dari sibawain Ra'aitu sibawain maradu sibawain. 3. Namun atau pindahan yang terkena kemangkulannya, yaitu mangkul dari tarkib idhofah, seperti contoh Abdul Rahmani, Abdul Syamsi, Abi Muwafaka. Dasarnya jumlatul qalam min hasilul kiba dari riwayat mauriba sahabil alam itu idhofah Abdul Syamsi Abi Muwafaka. bagaimana hukumnya alam jenis? 1. Alam jenis berlaku seperti alam sahsabi. 2. Alam jenis bisa berlaku ghairul munsharif jika tidak terdapat ilah alamiah. 3. Alam jenis mencakup seluruhnya, berlaku marifat dari segi lafaznya dan nakirah dari segi maknanya, seperti contoh usamatun alam jenis makna umur yakin sejenak dan keadaan segi sualatun sejenak dan keadaan taratun alam jenis kebaikan fajarun alam jenis kejelekan. Dasarnya bahwa ibadah dasarnya alam alam yang dasarnya Allah tidak tahu boleh tidak lebih bahkan
lafadha, mufrad mudzakkar, ganti, ta, mufrad muannas. Dasarnya idza mufradin mudzakkarin asyir bi ta'ala mustatasir. Isim isyarah yang menunjukkan musyarah ilaih, musanna mudzakkar dan musanna muannas. Sigonya menggunakan lafaz apa? Lafadzani tani, ketika rofa, dan lafadzaini taini, ketika nasab dan jar. Dasarnya wadani tani lil musanna murtafi, wa siwa udaini taini bututi. Isim isyarah yang menunjukkan musyarah ilaih, jamak sigonya menggunakan lafaz apa? Lafaz ula secara mutlak baik mudzakkar muannas berakal atau tidak, dan lafaz ula boleh dibaca pendek dan panjang, akan tetapi membaca panjang ulang lebih baik daripada pendek ulang. Dasarnya wabi ula asyir jami mutlaqo wal madu aula waladan butitiko. Lafaz guna baguna menunjukkan musyarah ilaih apa? Menunjukkan musyarah ilaih tempat yang dekat, seperti contoh ukhduna, istisawuna. Dan jika menunjukkan musyarah ilaih tempat yang jauh dengan menambahkan kapital menjadi hunaka, hunaka, atau menggunakan lafaz sama, hana, hunalika, hinna. Dasarnya yuna huna asyirina dan ilmakali wabi kamasira ilmudi abdi sama fu'ahana abdi hunalika tika awinna. Mausul ada berapa macam? Ada dua, mausul ismi dan mausul harfi atau huruf masdar. Bagaimana lafadznya mausul ismi yang menunjukkan makna tasniyah? Lafaznya dengan membuayanya mausul ismi mufrad, kemudian diberi tanda tasniyah, seperti contoh alladzi menjadi alladani, alladaini, dan allati menjadi allatani, allataini. Kemudian juga boleh dikasih dibaca alladani, allatani. Dasarnya mausul asma'il ladzi usarati pada ilama sunni ala tusbiti al-matali awlihil alama wa nunu itu lama. Apa tujuan mentajid nunya isim isyarah dan isim mausul? Sebagai pengganti huruf yang terbuang, seperti membuangnya mausul al-ardi menjadi aladani dan alati menjadi alatani, atau alifnya isim isyarah dan menjadi dani. Dasarnya wa nunu min dani wa daini sudida ada wa ta'midu bidaka kusida. Mausul mufrad muannas alati, jamaknya berupa lafaz apa? Berupa lafaz alati, alati, dan lafaz alati ada yang menunjukkan jamak mudzakkar dan ulang menunjukkan jamak muannas. Namun keduanya hukumnya syad, seperti kata syair kama abauna bi amana midu alaina laikat ma'adu jura wa tubli ulaya salibuna ala ula tarahuna yawma ra'ika hidahil kubli. Dasarnya billati wa ala ilati bajumiha walaika ladina nasraqaha. Mausul ismi mustarok antara lain Da, gandu, manurul watahi. Dasarnya waman wa mawal tusawi malukir wa kata duina tohi suhir. Bagaimana hukumnya lafadznya? Hukumnya berlaku seperti mausul ismi mustarok dengan syarat harus jatuh setelah istifhamiyah serta tidak berlaku mulkot atau zaidah, seperti contoh mandal Aiman alladzi daraba. Dasarnya wa bisma ada pada mastifami amani dalam wabil kalami. Syarat jumlah bisa menjadi silahnya mausul adalah: Satu, berupa jumlah wabariyah, seperti contoh jalan ibnu kufilun. Dua, berupa jumlah isyariyah atau mana tuntutan, seperti fi'il amar atau
haruslah bisa memberi faedah pada pendengar tanpa mengawasi mualatnya atau disebut dalam mustaqar, seperti contoh alladzi zaidun, dan tidak boleh nakis seperti contoh ja'alladzi yawmal jum'ati ja'alladzi bika. Dasarnya jumlatun asyibu alladzi usil bi kamalin tilati tukufil. Syarat al bisa menjadi silahnya mausul adalah berupa isim sifat sholihah, isim fa'il, isim maf'ul, amsilah mubalaghah, dan isim sifat musyabihat seperti contoh ja'a dharibu, ja'a dharibatu, ja'a madrubu, ja'a hasanul wajhi. Dan ada yang berupa fi'il mudhari' mudhari' namun hukumnya langkah seperti kata sa'id ma'anta bil'akami tudau kumatu wala asilu wala dir'i wa jadani. Dasarnya sifatun sholihah silatul wa qanwa bi qurabi amalikon. bagaimana hukumnya maupun saudara silahnya semua isim mausul selain lafaz ayun. Hukumnya boleh jika saudara silahnya terhitung panjang, seperti contoh ja'alladzi dharibu zaidan, asalnya huwa dharibun. Dan jika silahnya pendek atau berupa dhamir, maka tidak boleh dibuang. Jika tetap dibuang, hukumnya langkah, seperti bacaan sebagian qurra amaman alladzi ahsanu, asalnya alladzi huwa ahsanu. Dasarnya batu araba muntaqabi dalam ayat ayat tapi yusatal wasal wa ilam yusatal fala tunasru aba yutasal. Kapankah ait atau robi boleh dibuang dan terbuangnya banyak berlaku di dalam kalam Arab? Satu, ketika berupa dhamir muttasil ma'al nasab yang dinasabkan oleh fi'il atau isim sifat yang tidak menjadi silahnya maksud al, seperti firman Allah adalah Nabi sallallahu rasulan. Dua, ketika berupa dhamir muttasil ma'al jar yang dijarkan oleh isim sifat yang mempunyai amal, seperti firman Allah Fatimah anta qadi, asalnya anta qadi. Tiga, ketika ada berupa dhamir muttasil ma'al jar dan maksudnya juga ma'al jar, yang keduanya dijarkan oleh huruf jar yang sama di dalam lafaz dan mu'alatnya, seperti contoh marhabilati maradu, asalnya marhubi. Dasarnya selalu al-bagi diwasimu kiri atau hitam kasir menjadi kaiti mutasirin ini tasab bibil awasi kamalan jujah adalah akuma diwasimu bila anda kotibata amri bibadah adalah dijulah bimama sulajan kamu rabila bimaradu wawakan. Nakirah kemasukan al menjadi ma'rifat yang memakrifatkan adalah Ikhtilah antara para ulama menurut Imam Khalil yang memakrifatkan adalah dalam karena menjadi hamzah qasam, sedangkan menurut Imam Sibawayh lamnya saja karena menjadi hamzah wasal. Dasarnya harus ta'rifin awil lam faqat karena mantul marutaqul bi'inamad. selain bisa memakrifatkan isim nakirah al juga berlaku sebagai apa? Satu, al-zaidah lazimah seperti al-badalapat, al-lata, al-ana, al-adina. Dua, al-zaidah lidarurat seperti al-nyalapat, banati abadi dalam sakit. Walaqad janaitu ka'amuan wa sakila walaqad janaitu ka'an banati abadi. Tiga, al-zaidah lilamil asli seperti contoh al-wadu, al-harisu, anu-anu. Maksudnya al-dan banyak tidak mempengaruhi kemarifatan karena sebelum diberikan sudah marifatan alam. Dasarnya waktu satu laziman kalati walana waladina sumalati walitirari kabanati labadi atau walintana saya posisari wabadu alami alaita wala tidak dimakan anilukila wabadu alai suwarmani wadirudalahu siyani. Bagaimana hukumnya al-zaidah lil ghulaba ketika dibuat nada atau dimudahkan? Hukumnya wajib dibuang seperti contoh Madinatul Rasuli menjadi ya Madinatul Rasulillahi. Dan jika tidak menjadi munada atau tidak dimudahkan maka tidak boleh dibuang. Jika dibuang maka hukumnya sah seperti contoh hanya mengkotorian. Dasarnya wa apa hadis munada ludib ajibah bimari maka hadis.
mubtada adalah Isim jasa dari amil abdi seperti contoh Zaidun adilun dasarnya tadawun Zaidun adilun obat itulah Zaidun adilun adilun. mubtada ada berapa macam? Ada dua mubtada lahu khabarun seperti contoh Zaidun adilun dan mubtada lahu fa'ilun sadama sadama khabar seperti contoh asalidani dasarnya awalul mubtada wasani fa'ilun alam yasalidani kisah kasih kami nabi waqad yajiduna fa'ilun rasa. Bagaimana tertibnya mubtada lahul fa'ilun sadal masadal khabar? Mubtada harus diawali isim bab atau nafi dan terakhirnya boleh berupa isim dhamir atau dhamir seperti contoh asalidani dan terkadang boleh tidak diawali isim bab atau nafi namun dari belakang seperti contoh fa'izul rasa dasarnya kisah kasih lagi nabi waqad yajiduna fa'izul rasa. Khabar adalah Lama yang menjadi bagian dari suatu kalam dan menyempurnakan faedahnya mubtada seperti contoh Allahu baru alaihi syai'atun lalu jalan Allahu menjadi sempurna bersama lafaz baru disebut dasarnya khabar juzul mutimu faedah Allahu baru alaihi syai'atan. khabar ada berapa macam? Ada dua khabar mufrad dan khabar jumlah dasarnya mufradannya diwayati jumlah awiyatan mana disikotlah. Bagaimana hukumnya jika mubtada berupa isim nakiro? Hukumnya boleh jika ada musawitnya dasarnya walaya juzu ibtida binakiro alam tubita inda zaidin namiro. Musawit atau perkara yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakiro antara lain Satu, ketika khabar yang didahulukan yang berupa dzaraf atau jar majrur seperti contoh inda zaidin namiro. Dua, ketika satu setelah isim bab seperti contoh hal kata minkum. Tiga, ketika satu setelah marabun nabi seperti contoh ma'ilul lana. Empat, ketika disifati dengan sifat seperti contoh rajulun minal ilahi lana. Lima, ketika isim nakirah beramal pada lafaz setelahnya seperti contoh rohana biwahid kaidun. Enam, ketika mubtada nakirah udah pada isim nakirah seperti contoh amalun min yazinu dasarnya alaya juzuin tidak binakirah alam tubika inda zaidin namiro warada bikum ma'ilul lana warajulun min nakirah bidana warabadu biwahid kaidun biwahid kaidun biwahid. khabar asalnya adalah diakhirkan. Jika ada khabar didahulukan maka hukumnya adalah Hukumnya bebas atau boleh asalkan tidak ada darar dasarnya wasubil abari antara wajah juga dimai darar. sebutnya macam-macam tarkib mubtada khabar yang wajib mendahulukan mubtada dan mengakhirkan khabar. Satu, ketika mubtada dan khabar sama di dalam ma'rifat dan nakirahnya seperti contoh Zaidun abuka sama ma'rifatnya rajulun sayun sama nakirahnya dan khabar boleh didahulukan jika ada dalil seperti kata Said banuna banu abnaina wa banatuna banuna abna ulil jami abaidi. Dua, ketika khabarnya berupa fi'il yang menyifat dhamir seperti contoh Zaidun qama ayyuha huwa. Tiga, ketika mubtadanya jelas atau diringkas pada khabar seperti contoh wa Muhammadun illa rasulun. Empat, ketika mubtada dimasuki lam ibtida seperti contoh la zaidun qa'imun. Lima, ketika mubtada berupa isim yang mesti harus bertempat di depan seperti contoh ma'ani mujida dasarnya famnawi inaya sabil jusani mamma bayani la ilama milukan al-baro aku sitasi malu nasiro aku kana musana di lam ibtida ala simi sabri kamali mujida. Sebutkan macam-macam tarkib mubtada khabar yang wajib mendahulukan khabar dan mengakhirkan mubtada. Satu, ketika khabarnya mubtada berupa dzarf majrur atau jar majrur dan mubtadanya berupa isim nakirah seperti contoh indi dirhamun lima tarun tidak
tidak boleh diucapkan iramun inti atau rudi. 2. Ketika mubtada menyimpan dhamir yang wajibkan pada makna disulupkan seperti contoh fitari sahibah tidak boleh diucapkan sahibah fitari. 3. Ketika khobar berupa isim yang harus bertempat pada permulaan kalam istifham atau nafi seperti contoh aina makna bahwa asiro. 4. Ketika khobar dihas atau diringkas pada mubtadanya seperti contoh makna ilati bahwa amada dasarnya pada ini dirambut aliwatar dan memberikan waktu khobar ada ida ada alaihi taru imam bi'anu bi'anu baru ada ina yasadi asiro aina makna bahwa asiro wa khabaru masri qad abada amalan ilati bahwa amada. Bagaimana hukumnya khobar satu lebih dari satu dengan mubtada satu? Hukumnya jawaz atau boleh baik ta'adzur secara lafaz atau makna dan tidak boleh mendatangkan huruf ataf seperti contoh hum salatu suara dasarnya khabaru bisa jawab biasaro maknanya hum salatu suara. Pengalamannya karena wawa 2 adalah Merupakan mubtada yang menjadi isimnya dan menasabkan khabarnya mubtada yang menjadi khabarnya seperti contoh Umar Saidun memasukkan kana menjadi kana Umar Saidan dasarnya kalau kana mubtada sama khabar hasibu kana Saidan Umar. saudara-saudaranya karena antara lain Kana dola bata alfa asbaha amsa soro laisa zala kariha fatiha infaka dama dasarnya karena dola bata alfa asbaha amsa soro laisa zala kariha fatiha wa infaka wa hadiran ma isbina bina bima mislu kana dama masuk bima kadima duna musibah dirama. jelaskan syarat jala bariha fatihah infaka dama bisa beramal seperti kana. 1. Zala bariha fatihah infaka harus jatuh setelah nabi atau sipi nabi nahi dan istibab seperti contoh mazala zaitun amilan. 2. Dama harus jatuh setelah mamasariya gafiyah seperti contoh ahdimatuna musibah dirama asalnya ahdi mudada tunda mudada dawamika kemudian mudada dibuang hingga di mamasariya dasarnya fatihah wa Bagaimana hukumnya ketika khobar kana berada di tengah antara amil dan isimnya? Setelah itama hukumnya jawaz atau boleh jika tidak terjadi iltibas seperti contoh kana zaitun qaiman boleh diucapkan kana qaiman zaitun dasarnya wabidami adalah suatu khabar hadis 20 sabau dan hadar. Jelaskan pengertian kana wawa 2 yang berlaku fi'il tam. Kana wa dua yang dianggap cukup dengan makhluk makhluk sebagai failnya yaitu selain zala laisa fatihah seperti contoh madam hadis samawat wal ardu aima bagian dasarnya manusia bi'obadillah sasubi wadu tamami mabir tapi. Jelaskan pengertian kana wawa 2 yang berlaku fi'il naqis. Kana wa dua yang mempunyai makhluk makhluk dan makhluk masuk sebagai failnya yaitu zala laisa fatihah dasarnya wa masih wa unakisu mana subi fatihah laisa zala daiman kufi. Seumpama ada tarkib makmulnya khobar yang berdekatan dengan amilnya tidak berupa dorob majur atau jem majur, maka bagaimana tarkibnya? Tidak harus ditakwil dengan menjadikan dhamir sahan sebagai isinya seperti kata syair warosdam Onabi dua dan juna orang buyutihim maka naya umatiyatul mawadah dasarnya Wamutaro syarif sahih wirwako Uyumlah sabana anak utana. Bagaimana hukumnya membuang kana dan isimnya kemudian hanya menetapkan khobarnya? Hukumnya jawaz atau boleh bahkan terkenal membuang kana dan isimnya ketika jatuh setelah
yakin dan lau syartiyah seperti contoh balighani walau ayatan ay walau kana ayatan bahasanya wa yadibuna wa yakuna aban faqad imal fasirun dasar. Bagaimana tarkibnya karena ketika jatuh setelah in masdariyah? Lafaz kana boleh diganti mazaidah seperti contoh amma ana barakatain asalnya lian barakatain berbeda ganti ana kemudian ini diturunkan kepada him dasarnya obada antawi itu ma'ana tukin tapi si amma ana barakatain. Fi'il mudhari' lafaz yakunu ketika tingkah jayem bagaimana lafaznya? Yakunu menjadi lam yakun kemudian maunya dibuang pada bertemunya dua huruf mati maka menjadi lam yakun dan maunya juga boleh dibuang diucapkan lam yakun namun jika bertemu huruf mati maka harus menetapkan nunnya seperti contoh lam yakun lilladzina kafaru dasarnya wa min qudari likana mujazim sudah menurut mujazim. Menurut Lugatijaz nafi faedahnya adalah faedahnya bisa beramal seperti amalnya laisa namun dengan 3 syarat. 1. Nabi tidak bersamaan dengan istilah. 2. Tetap nafinya. 3. Amalnya harus aktif seperti contoh Zaidul Qaimun kemasukan Nabi diucapkan mana Zaidul Qaiman tidak boleh diucapkan mana Zaidul Qaimun mana Zaidul ilah Qaiman ma Qaiman Zaidun dasarnya imana laisa umilat mantunain maka orang ibadat dibisukin. bagaimana tarkib makmul khabarnya mahijaiyah ketika berupa jorok atau jar majrur? Tarifnya boleh mendahulukan makmul yang mahijaiyah dan mengakhirkan isim dan khabarnya asalkan mahijaiyah tetap bisa beramal seperti contoh ambilan manian dasarnya wasamu akhirnya di awal kama biar manian aja jauh lama. Bagaimana pengalamannya lam nafi ketika mubtada khabar dimasuki berupa isim nakiro? Nabi bisa beramal seperti amalnya laisa jika sudah memenuhi syarat amalnya mahijaiyah dan Nabi ini disebut lari nabi wahidi seperti contoh la rajul qaiman dasarnya binakirati umilat kalaisara waqatalina tawain dalam malam. Pengalamannya af'al muqarrabah raja dan uca adalah beramal seperti amalnya karena namun khabarnya harus berupa fi'il mudhari'. Jika tidak berupa fi'il mudhari' maka hukumnya syad dasarnya karena kada wa asal kinadar wa mudhari' lihada di khabar. fi'il mudhari' yang menjadi khabarnya asal syaratnya adalah Khabarnya harus kemasukan al-masdariyah seperti contoh as-sallallahu alaihi. Jika tanpa al-masdariyah maka hukumnya syad seperti kata syair asal karabu ala jamsa itu ki yaqulu farahu farajul qaribun dasarnya waqalu bidu yang badasa azma kata rubi kisah. bagaimana hukumnya lafaz laulako? Hukumnya berlaku seperti halo mampunya imana roja dan khabarnya harus disebut setelah masdariyah seperti contoh ilalawati samawat mutiro dasarnya wa azamula wa misaro wabadala syahadi wa anazuro. Fi'il mudhari' yang menjadi khabarnya awsaka syaratnya adalah Khabarnya harus kemasukan al-masdariyah seperti contoh yusiku ayyuhamilah dan jika tidak kemasukan al-masdariyah maka hukumnya syad seperti kata syair yusiku mafallah biman niyatihi ibadi ratihi yuakimuha dasarnya wa azamullah lakohan kisaro wa badalau syakali wa anazuro. hukum lafaz karoba adalah Menurut kaum sahih termasuk af'alul muqarrabah seperti kada dan khabarnya yang berupa fi'il mudhari' tidak kemasukan al-masdariyah seperti kata
Apa maksudnya lafaz asa? Ilalako ausaka berlaku fi'il tam. Lafaz asa ilalako ausaka tidak membutuhkan khobar dengan adanya maf'ul marfu' sebelum fi'il mudhari yang termasuk anak masdariyah seperti contoh asa atau syai'an wa huwa khairun lakum. Dasarnya dasar lafaz ausaka yani kena biaya wala asani mungkin. Bagaimana tartibnya lafaz asa ilalako ausaka jika terletak setelah isim dhohir dan khobarnya berupa fi'il mudhari yang kemasukan an masdariyah? Tarkibnya ada dua macam. Satu, boleh disampaikan dari dhamir dan fi'il mudhari'nya bersama dengan al-masdariyah serta jumlahnya menjadi fa'il seperti contoh al-zaidani ausaka yadhaba. Dua, boleh mendatangkan dhamir menjadi isimnya seperti contoh al-zaidani ausaka yadhaba. Dasarnya menjadikan asal-amir waktu yaitu sempurna waktu kira. Bagaimana harokat sinnya lafaz asa ketika isnad kepada dhamir mutaharrik? Harokatnya boleh dibaca fathah dan boleh dibaca kasroh, akan tetapi lebih baik dibaca fathah seperti contoh asaitu, asiku. Dasarnya fathah wal kasroh di sini min nabi asaitu alif apa disukin. Pengalamannya inna wa ahwatuha adalah Kebalikan dari pengamalannya karena menasaban isim yang asalnya mubtada dan merupakan khobar yang asalnya khobarnya mubtada seperti contoh zaidun alifun kemasukan ina menjadi ina zaidan alifun. Dasarnya ina ana laki lahal karena sumali karena amal kaina zaidan alifun bihali kumalakina nau diduni. syarat makmulnya isim dan khobarnya inna wa ahwatuha adalah Makulnya harus tertib mendahulukan isimnya dan mengakhirkan khobarnya kecuali jika bimana berupa dalam atau majrur maka boleh tidak tertib seperti contoh ina bidari zaidun. Dasarnya orang tidak tertib illa biladi karena nabi auna berbadi. hamzahnya inna ada berapa cara jika membacanya? Ada tiga, wajib di fathah, wajib di kasroh, dan boleh di fathah atau di kasroh. Kapankah hamzahnya inna wajib dibaca fathah? Ketika tempatnya inna pada di tempat di masdar, seperti ketika menjadi fa'il, seperti contoh ada beriman zaidun gharibun, haidarun zaidin, atau menjadi mubtada, seperti contoh laula ana zaidan zaidun al-gharabu, haidarun zaidin, atau menjadi majrur, seperti contoh dari kabiana zaidan alimun, haibin bi. Dasarnya wa hamzahina talisati masdari, rasada wisiwa dan wasiri. Hamzahnya inna wajib dibaca kasroh bertempat antara lain. Satu, ketika inna jatuh pada permulaan kalam seperti contoh inna zaidan ghaibun. Dua, ketika inna jatuh pada permulaan sila seperti contoh jaladina ghaibun. Tiga, ketika inna menjadi penyempurna qasam dan membanyakan dengan alam seperti contoh wa asli inna risana yusrinillah. Empat, ketika inna menjadi kaya lafaz qaul seperti contoh ola Aisyah ini Abdullahi. Lima, ketika ina menempati tempatnya hal seperti contoh sudah ini dua amal. Enam, ketika ina jatuh setelah akhir dari salah satu apaluk kulub seperti contoh ilah ina walutuko. Dasarnya sisi tidak wafi badi sila wahai suhita liyamin umbila ahoki abdiko kawan mahal adika sudah ini dua amal wakasaru bila dibilang liko yulani kalamina walutuko. Hamzahnya inna boleh dibaca fathah dan kasroh bertempat antara lain. Satu, ketika ina jatuh setelah ina pujaiyah seperti contoh faradu ina ana zaidan qaimun bilabi. Dua, ketika ina jatuh setelah qasam dan kabarnya tidak termasukkan lam seperti contoh alatu ina ana zaidan salibun. Tiga, ketika ina jatuh setelah jawab seperti contoh mana kami kursuan di dalam
Pengamalannya menjadi batal, tidak bisa beramal menasabkan isim dan merupakan obatnya. Seperti contoh, innama zaidun qa'imun. Dan jika tetap diamalkan, maka hukumnya nadir atau lantak. Seperti kata syair, Allah yatamaha dalam mulana, maka riwayatin Qur'an sulamami. Dasarnya, bahwa semua biliru kimutilu, imana wakil juga beramalu. Bagaimana pengalamannya Inna yang jika hamilnya ketika tidak atau dibaca sukun? Hukumnya boleh dua wajah, imal dan imal. Namun kebanyakan imal atau tidak beramal dan obatnya harus dimasuki lafaz rimo. Seperti contoh, in zaidan qa'imun, inna beramal, in zaidan la qa'imun, inna tidak beramal. Dasarnya wa quribatina wa qala amalu wa tadamulahu ila malu. Bagaimana hukumnya anak yang dipatah hamilnya tidak atau dibaca sukun? Hukumnya boleh dan tetap bisa beramal. Namun izinnya harus berupa pemeriksaan yang disimpan dan obatnya berupa jumlah. Seperti contoh, alim Tuhan zaitun qa'imun. Dasarnya wa itu qawman pas masakan wa barat jumlatan ibadihan. Selain Inna dan Anna, saudaranya Inna yang bisa ditaktib adalah Ta'ana diucapkan menjadi kaan, dan ketika berlaku muqabbafah maka isimnya terbuka berupa domisaan. Seperti contoh, kalau dalam nafsi dan isimnya juga ada tidak disimpan namun hukumnya langka. Seperti kata syair, wasori musikin nasi kasarnya ibu qali. Dasarnya wa'uri batan aidu banui masuk wasabila aidu rui. Lanawi jenis. Pengalamannya adalah Beramal seperti amalnya Inna, menasabkan isim yang asalnya mubtada dan merupakan obat yang asalnya obatnya mubtada. Dasarnya amalan Inna zalika binabiro mubtadatan jaga mukarraro. ada berapakah syarat lanawi jenis bisa beramal seperti Inna? Ada 5. 1. Terlaku nafi. 2. Harus menafikan jenis secara keseluruhan. 3. Ada yang menafikan jenis harus sas. 4. Namunnya harus berfungsi takdirah. 5. Namunnya harus disisol. Seperti contoh, la rajulah hadirun, la mubrada, la hawla wa la quwwata illa billahi, la muqarrara. Dasarnya amalan ila zalika binakira mubtadatan jaga mukarrara. Bagaimana hukum isimnya lanawi jenis yang tidak dikakarurkan ketika isimnya berupa selain mudhof atau sibih mudhof? Isimnya wajib mabni fathah atau niyabahnya, yaitu ya untuk isim tasdiyah dan jama' mudzakkar salim dan asal untuk jama' muannats salim. Seperti contoh, la rajulun hadirun, la rajulaini, la muslimati. Dasarnya raqibil muradafati adalah Allah wa la quwwata wa sadisala. Bagaimana hukum isimnya lanawi jenis yang ditakarurkan kepada isimnya berupa selain mudhof atau sibih mudhof? Isimnya yang awal boleh mabni fathah dan rofa, sedangkan isimnya yang kedua ditafsir. 1. Jika isimnya yang